Astaghfirullah. Kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjid. Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Dalam riwayat di luar waktu salat. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang laki-laki dari kalangan Ansar, namanya Abu Umamah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, aku melihat dirimu duduk di masjid ini bukan waktu salat. Qala, maka Abu Umamah mengatakan, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Kegundahan yang kualami wahai Rasul, dan hutang-hutang yang melilitku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afalu allimuka kalam idza anta qultahu adhaballahu azza wa jal hammaka wa qada anka dainak. Ya Abu Umamah, maukah kuajarkan kepadamu satu kalimat yang kalau engkau membacanya Allah akan menghilangkan kegundahanmu dan Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Qala Abu Umamah mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, apa kalimat itu? Qala, maka Rasul mengatakan, kul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wahai Abu Umamah, katakan, apabila engkau berada di pagi hari atau engkau berada di sore hari, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kebingungan dan kesedihan, wa a'udzubika, dan berlindung kepadamu, minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan juga kemalasan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan kebakhilan, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari terkalahkannya oleh hutang ataupun dikuasai manusia. Qala, maka Abu Umamah menceritakan, fa fa'altu dzalik, aku pun mengikuti saran Nabi. Fa adhaballahu azza wa jal hammi wa qada anni daini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kegundahanku dan Allah lunasi hutang-hutangku. Riwayat ini sebagian ulama melemahkannya, kan ada seorang rawi namanya Ghassan,
Dan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan layyinul hadis, hadisnya lemah. Akan tetapi hadis ini ada syahid dari hadis yang lain yang sahih dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kita bisa petik kaidah ataupun faedah dari riwayat ini, bahwa setiap manusia, mau solehnya mau tidaknya, mau orang biasa mau nabinya, semua pasti mengalami al-ham wal hazan. Orang itu pasti suatu ketika akan mengalami gundah, bingung dan sedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap tempat yang ada kebahagiaan pasti di situ ada kesedihan. Setiap tempat yang ada kebahagiaan pasti ada kesedihan. Boleh jadi kita melihat anak-anak kita terkadang senang, bahagia, tapi ketika anak kita sakit, kita pun sedih. Satu sisi bahagia, sisi lain sedih. Ketika kita melihat istri kita, kita sayang dan cinta kepada mereka, tapi ketika terjadi masalah keluarga, bingung, sedih, gundah dan begitu seterusnya. Ketika kita melihat harta, kadang-kadang kita senang dengan harta, tapi kita sedih kalau seandainya harta itu hilang dari badan kita. Begitulah kaidah kehidupan dunia, ikhwan, bahwa setiap tempat yang ada kebahagiaan pasti terselip kesedihan. Itu kaidah dunia seperti itu. Tidak orang biasa, tidak orang soleh, tidak manusia seperti kita, tidak pula para nabi dan rasul, semua pasti mengalaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan dalam kehidupan kita, terkadang ada orang sedih karena kehilangan anak, anaknya tidak mati. Boleh jadi dia pergi dari rumah bertahun-tahun tak kembali, sedihlah orang tua. Boleh jadi sedih itu karena sempitnya ekonomi, susahlah dia cari kerja ke sana kemari, itu tidak dapat, bingung, gundah, sedih. Atau juga masalah keluarga, bertengkar suami istri, sedih, bertengkar dengan tetangga, sedih. Atau boleh jadi karena kematian, seseorang ditinggal mati orang yang dicintainya, entah orang tuanya, entah istrinya, entah anaknya, pasti akan sedih, akan gundah. Atau boleh jadi memikirkan sesuatu yang belum terjadi, masa depan. Kadang-kadang sudah bingung duluan nih, macam mana masa depan anak saya, macam mana masa depan ekonomi saya, apakah hutang-hutang ini bisa saya lunasi atau tidak. Stres dia. Itulah penyebab kesedihan. Atau kadang-kadang sakit. Orang sakit itu jauh lebih sedih, lebih galau ya dibandingkan orang sehat. Atau boleh jadi seseorang menghendaki sesuatu tetapi tidak tercapai pula sesuatu itu, sedih juga kadang-kadang. Atau boleh jadi seseorang teringat dengan masa lalu, terkadang sedih juga mengingat masa lalu itu. Atau boleh jadi seseorang itu sedih karena ucapan manusia. Mungkin manusia menggibah dia, memfitnah dia, menghina dia, merendahkan dia, sedihlah dia, streslah dia, gundahlah dia. Atau boleh jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sedih entah karena sebab apa, terkadang tanpa sebab tahu sedih.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, namanya kebingungan, kegundahan, kesedihan itu masuk dalam semua perkara. Masuk dalam semua perkara. Kita lihat anak-anak, di situ juga dimasuki kesedihan. Lihat istri, dimasuki kesedihan. Lihat harta, dimasuki kesedihan. Lihat kawan, dan begitu seterusnya. Setiap tempat yang di dalamnya ada kebahagiaan terselip kesedihan. Itu sebuah keniscayaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu dengan melihat hadis ini ada pelajaran besar bagaimana Abu Umamah yang awalnya sedih jadi bahagia. Awalnya dia mengatakan di hadapan Rasul, humumun lazimatni waduyun. Rasul, aku ini bingung, gundah hati dan sedih karena hutang-hutang menumpuk di kepalaku. Tapi setelah Nabi SAW mengarahkan untuk senantiasa membaca doa tadi, kata Abu Umamah, setelah aku lakukan apa yang disarankan Rasul, apa kata Abu Umamah? Azhaba anni hammi wa qada anni daini. Allah hilangkan kegundahanku dan Allah lunasi hutang-hutangku. Dalam setiap kesedihan itu pasti ada nikmat yang tersembunyi, ikhwan. Dalam setiap kegundahan hati itu ada nikmat yang terselubung. Terkadang manusia tidak memikirkannya. Kalau seseorang itu tidak sedih, dia tidak akan merasakan nikmat bahagia. Orang kalau tidak pernah galau, tidak pernah gundah, tidak pernah sedih, tidak akan merasakan nikmat bahagia. Orang kalau tidak pernah sempit kehidupannya, tidak akan pernah merasakan nikmat lapang. Sebagaimana orang yang sakit, kalaulah orang itu tidak pernah sakit, dia tidak pernah merasakan nikmatnya sehat. Coba kalau antum sakit, antum terasa, oh orang sehat itu enak juga. Jangankan itu, sakitnya mungkin tidak seberapa, sakit kepala namanya kan itu, tapi sakit kepala, sakit sekali kepala ini, baru teringat enaknya ketika tidak sakit kepala kan itu. Atau kalau orang tidak pernah merasakan kefakiran, dia tidak akan merasakan nikmatnya kaya. Orang kalau belum pernah fakir, dia belum pernah merasakan nikmatnya kaya. Orang yang tidak pernah merasakan buta, dia tidak pernah merasakan nikmatnya melihat. Orang tidak pernah merasakan nikmatnya cahaya kalau tidak pernah hidup dalam kegelapan. Oh enak juga cahaya ini, karena pernah mengalami kegelapan dia, berarti taulah nikmat cahaya itu. Sebagaimana orang tidak pernah merasakan nikmat malam kalau tidak pernah berjalan di siang hari, atau mungkin sebaliknya. Begitu juga nikmat taubat, orang tidak akan pernah merasakan nikmat bertaubat kepada Allah kalau sebelumnya dia tidak maksiat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan begitu seterusnya. Dalam setiap kesedihan itu pasti di situ ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Adam alaihi salatu wassalam nikmat terus di sorga. Di sorga itu tidak ada kecuali kenikmatan. Allah uji dengan memakan buah larangan. Akhirnya Adam diturunkan ke bumi. Sedihlah Adam, baru tahu dia nikmatnya sorga. Itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika dia membunuh seseorang dari Bani Israel, takut dia. Akhirnya dia pun lari dari Mesir ke Madian.
Kemudian di Madian dia mendapatkan ketenangan, bisa menikah, punya anak, kemudian pulang dijadikan nabi dan rasul. Berawal dari kesedihan, berakhir dengan kebahagiaan, diangkat jadi nabi dan rasul. Ayub alaihi salatu wassalam kurang apa? Tidak ada satupun nabi yang diberikan ujian seberat Ayub. Tidak ada. Tidak ada manusia satupun yang diuji seberat Ayub alaihi salatu wassalam sejak Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Diuji hartanya habis, anak-anaknya mati, ditimpakan penyakit, dijauhi manusia, dibicarakan manusia, tapi Ayub tidak pernah mengeluh. Dia bersabar dan mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Allah ganti kesedihan dengan kebahagiaan. Allah datangkan kembali nikmatnya, lebih hebat dan lebih jauh, lebih berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Maryam al-Adra, Maryam bintu Imran, wanita yang tidak pernah keluar dari mihrabnya, sujud, ruku, ibadah gitu. Tahu-tahu ketika buang hajat datang pula Jibril menghabar gembirakan bahwa dia akan punya anak. Kata Maryam, aku tidak pernah disentuh laki-laki. Macam mana kata-kata manusia nanti kepadaku? Aku punya anak, tak punya laki pula. Akhirnya kemudian Maryam pun difitnah macam-macam. Sampai hari ini orang-orang Yahudi menganggap Maryam itu wanita pezina dan Isa itu anak zina. Makanya orang Nasrani mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui nabinya dan mengatakan Isa itu anak zina, Maryam pula pezina. Tetapi siapa yang tahu bahwa bayi yang dilahirkannya itu menjadi bayi yang kelak akan menjadi afdalul anbiya min Bani Israel, seafdal-afdalnya nabi dari Bani Israel. Kesenangan. Siapa lagi? Nabi Yunus sedih melihat kaumnya ketika didakwain tidak beriman, sehingga Allah mengatakan Yunus keluar itu zahaba mughadiba, keluar dalam kondisi marah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala atabahu, menghukum dia dimakan ikan. Kemudian dia terus bertasbih kepada Allah dan terus bertasbih. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Yunus, kembali lagi kepada kaumnya. 100.000 lebih kaumnya beriman. Kebahagiaan ikhwan. Awalnya sedih jadi bahagia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke Taif, yang sebelumnya 18 kabilah orang-orang Mekah itu, sepeninggal Khadijah dan sepeninggal Abu Talib, berani mengancam Rasul kalau meneruskan dakwahnya akan dibunuh. Sempit dada Nabi, sedih. Berangkatlah dia ke Taif dengan harapan orang-orang Taif mau beriman. Sampai pula di Taif tidak ada satupun yang belas kasih kepada Nabi SAW. Yang ada dari anak-anak, perempuan, orang tua, laki-laki, semua mengusir Nabi. Bukan hanya mengusir, bukan hanya disuruh pulang gitu saja, dilempari batu, dicaci maki, anak-anak naruh duri untuk menyakiti Nabi, sehingga Rasul harus lari 1 mil bersama Zaid ibn Harithah. Nabi hanya mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku hanya bisa mengadukan kelemahanku kepadamu. Wa qillati hilati wa hawani 'alan nas, dan sedikitnya pengalamanku dan manusia meremehkan diriku. Wa anta arhamur rahimin, kau zat yang maha pemberi kasih sayang di antara hamba-hambamu yang memiliki perasaan kasih sayang. Kemudian Rasul mengatakan, ila man takiluni, ila aduwin yatajahhamuni, au ila qaribin malaktahu amri.
Kemana lagi ku tambatkan diriku ya Rabb di hadapan musuh yang akan menyerangku, ataukah kepada mereka orang-orang Mekah yang akan menguasai perkara? Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menenangkan dirinya. Illam takun alayya sakhatun fala ubali. Ya Rabb, asal engkau tidak marah kepadaku, asal engkau tidak murka kepadaku, aku enggak peduli dengan mereka. Seolah-olah Rasul ingin katakan, kalau orang-orang Taif melempariku bukan karena kemurkaanmu kepadaku ya Rabb, aku tidak peduli. Silahkan mereka mengatakan apapun soal diriku, yang penting ini bukan bentuk azabmu kepadaku. Rasul menenangkan dirinya. Kemudian masuk lagi ke Mekah, tidak bisa berdakwah sama sekali, malah diusir dari Mekah ke kota Madinah. Ketika Allah tutup satu pintu, di sana Allah buka banyak pintu. Masuk ke kota Madinah, Islam tersebar, dan Rasul pulang ke Mekah, akhirnya membebaskan kota Mekah. Inna ma'al usri yusra. Antum jangan kira ketika antum sedang sedih karena ada kesulitan, tiba-tiba Allah menutup satu pintu, kemudian antum katakan di sana tidak ada pintu. Bahkan di sana banyak pintu yang akan mengarahkan kepada kebahagiaan. Ingat, ketika Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ketika Allah mengatakan al usri menggunakan alif lam, tapi ketika mengatakan yusra tidak menggunakan alif lam. Apa faedahnya? Alif lam itu menunjukkan ma'rifat, tapi tanwin itu menunjukkan nakirah. Itu belajar bahasa Arab. Di antara tanda-tanda isim ma'rifat, salah satunya dimasuki alif lam. Tanda-tanda isim nakirah, ketika kalimat itu ada tanwinnya, karena hilang alif lam muncul tanwin, hilang tanwin muncul alif lam. Begitulah matematika dalam bahasa Arab. Ma'rifat itu artinya jelas, nakirah itu artinya tidak jelas, umum. Seolah-olah ingin mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al usri yang pertama adalah usri yang kedua, tapi yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Artinya terkadang satu kesulitan Allah kasih dua kemudahan. Bahkan bukan dua kemudahan, bisa tiga kemudahan, empat kemudahan, dan begitu seterusnya. Bahasa saya, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menutup satu pintu, di sana banyak pintu-pintu. Itu maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk sedih selamanya, tidak pula menciptakan kita untuk bahagia selamanya. Di sana ada bahagia, di sana ada sedih. Begitulah kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang kita anggap mereka sedih di mata kita, tapi sebenarnya mereka bahagia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna alladhina qutilu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang-orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati, tidak, mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu kan di antara zahir yang kita tampak, dia meninggalkan, kasihan dia meninggal. Kenapa dia tidak hidup saja? Di mata kita mungkin kita sedih, salah, dia sedang mendapatkan kebahagiaan. Belum tentu zahirnya sedih, hakikatnya dia sedih, tidak. Terkadang zahirnya saja kita nampak orang sedih, ternyata dia orang yang paling bahagia. Betapa banyak ikhwatu fiddin yang kita anggap orang itu bahagia, dia pula orang yang paling sedih. Lihat orang kaya, kita sangka mereka senang, rupanya banyak orang-orang kaya itu yang sedih. Bahkan orang miskin lebih bahagia dibandingkan orang kaya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah maka karena kesedihan sebuah kepastian, gundah hati sebuah kepastian, hadapi saja. Terkadang ada orang yang belum bisa move on dalam bahasa kita ya, belum bisa melupakan, sehingga sedih dalam hidupnya. Contoh, orang yang terbiasa dengan harta, orang yang terbiasa dengan harta, tiba-tiba hartanya hilang, dia merasa saja bahwa dia masih kaya, tantang petenteng pada udah miskin kan itu. Orang yang dulunya mungkin mantan jenderal, ketika dia jadi jenderal gaya, bisa nunjuk orang, ketika purnawirawan sudah nggak dihormati orang lagi, tapi dia merasa masih jenderal juga karena pernah jadi jenderal masalahnya kan. Karena ada orang kayak gitu, merasa masih jadi polisi padahal sudah purnawirawan kan, gayanya jadi RT kayak polisi dia. Ada tuh, dia belum bisa move on. Kalau nikmat itu sudah nggak ada sebenarnya. Atau orang kalau terbiasa, contoh saja, orang terbiasa kemana-mana punya mobil kan, itu hilang mobilnya, perasaan masih ada aja, nengok ikut, padahal udah nggak ada tuh. Itu ya. Ada orang-orang yang belum bisa melupakan masalah. Orang yang dulunya pernah jadi manajer perusahaan, tidak lagi jadi manajer, masuk ke masyarakat kayak manajer aja, nunjuk-nunjuk orang aja tuh ceritanya. Ada orang kayak gitu, perasaan dia itu masih jadi manajer. Begitulah manusia. Orang kalau terbiasa jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi presiden, ketika sudah tidak menjabat masih seolah-olah dia itu punya jabatan. Ada orang seperti itu karena dia belum terbuka, belum bisa menghadapi kenyataan bahasa kitanya ya. Padahal manusia itu akan diputar, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu berputar, kadang sedih, kadang senang, kadang sempit, kadang bahagia, kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang mati, kadang hidup, dan begitu seterusnya manusia itu. Tidak lepas dari perkara-perkara seperti ini. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya jelaskan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba berupa kesedihan, dan ini azab ataupun ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat itu adalah ketika Allah menguji hati. Kalau seandainya yang diuji harta kita hilang dan dia bisa menghadapinya, dia tidak akan sedih. Kalau seandainya kita pernah punya jabatan kemudian tidak menjabat lagi dan kita bisa menghadapinya, tidak akan sedih. Sebutkan apa? Tapi kalau Allah sudah menguji hati, sekalipun jabatannya tidak hilang, hartanya tidak hilang, keluarganya tidak hilang, perasaan itu semua nggak ada di mata dia. Kalau sedih, contoh, ada orang kaya raya, sak kaya-kayanya, anggaplah dunia itu milik dia. Tiba-tiba dia sakit, terbaring, stroke, diem aja di kasur dia. Satu lemari pakaian bagus dipakai dia? Tidak. Mobil yang mantap itu kan, yang berserak-serak di parkiran dia, nggak bisa juga dia nyetir, sakit, stroke, cuman. Rumah yang megah, ada tamannya, macam-macamnya, nggak bisa pula jalan-jalan, itu baring saja dia kan begitu. Lalu untuk apa dunia bagi dia? Nggak ada faedahnya dunia coba. Kalau sudah sakit plak gitu ya kan, apa yang dinikmati dia? Istri yang cantik nggak bisa digauli dia sakit stroke, gerak pun tidak bisa. Apa yang bisa dihadapi orang sakit? Padahal jelas-jelas dunia itu dipegang dia, perusahaan dipegang dia, anak buah dipegang dia, stroke, ngomong pun tidak bisa. Namrud, tentu Namrud, tahu kapan kenalannya? Namrud, ya. Namrud satu di antara 4 raja dunia. Sombongnya dia mengatakan di hadapan Ibrahim, ana uhyi wa umit, saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan, katanya. Keluarkan 2 orang dari penjara, satu dibunuh, satu dibebaskan. Ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Yang satu dibunuh nih, saya hidupkan yang satu. Pergi.
Ibrahim tidak membalas. Ibrahim bisa saja mengatakan, itu yang mati kau hidupkan. Tapi ini perkara darah. Ibrahim tidak mungkin mengatakan seperti itu. Nanti Ibrahim pula dibunuh. Sini saya bunuh, nanti saya hidupkan. Ini masalah-masalah darah. Ibrahim menghindar dari itu. Dia hanya mengatakan, oke, Tuhanku, ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku mendatangkan matahari dari arah timur, sekarang kau terbitkan dari arah barat, katanya. Fabuhital ladzi kafar. Diamlah si Namrud. Tetapi kesombongan Namrud ini terhenti ketika Allah mengadab dia dengan apa? Seekor nyamuk, ba'udah. Satu nyamuk masuk ke lubang telinganya, bersarang di otaknya. Namrud pun sakit. Dalam riwayat Bani Israel, 40 tahun Namrud terbaring gara-gara nyamuk tadi. Lalu apa kekuasaan yang dia miliki? Dia nyuruh pembantunya untuk memukulkan setiap hari di kepalanya supaya nyamuk itu keluar, dipukul sendal setiap hari. Akhirnya karena setiap hari dipukul, mati gara-gara dipukul sandal Namrud. Lihat ikhwan, Namrud raja dunia, ketika Allah uji sakit dia, apalah kekuasaan itu. Makanya ma'asyiral muslimin, belum tentu orang yang dianggap dia tidak bahagia, rupanya dia pula orang yang paling bahagia. Karena ada orang yang salah ketika mencari konsep kebahagiaan. Ada orang mengatakan bahwa bahagia itu bijam'il mal. Kalau hartanya banyak, bahagialah katanya. Kata siapa? Siapa yang lebih kaya dibandingkan Qarun? Tidak ada. Tidak ada manusia sekaya Qarun. Tapi apa kata Allah dalam Quran? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami hempaskan Qarun ke dasar bumi dan semua hartanya masuk ke dalam dasar bumi. Saking kayanya, disebut-sebut sampai hari ini. Nemu dompet, harta Qarun. Harta Qarun nih katanya. Semua dinisbatkan ke Qarun. Lihat, untuk apa kaya? Bahagia Qarun? Tidak, diazab oleh Allah. Kekuasaan, katanya itu sebab orang dapat bahagia, sehingga ada orang yang sikat kiri sikat kanan, kan itu, sikut kiri sikut kanan, bahagia seperti itu. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya dan mengatakan seluruh pantai di Mesir di bawah kakiku. Ketika dia sombong dengan pantai, ditenggelamkan pula dia di pantai. Fa'aghraqnahu wa junudahu. Kami tenggelamkan si Fir'aun plus bala tentaranya. Siapa lagi? Ada orang yang bahagia itu katanya, kalau seandainya dia memiliki kekuatan, mungkin dia jadi kepala angkatan darat, angkatan laut, jenderal gitu, banyak pasukannya, membanggakan pasukannya. Bahagia? Tidak. Kaum Ad kurang apa kuatnya? Kaum Tsamud, tidak ada umat yang lebih kuat daripada kaum Ad dan kaum Tsamud, ikhwan. Tapi Allah azab mereka. Kekuatan itu hanya milik Allah. Walillahil izzatu jami'a. Kemuliaan, kekuatan itu hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Oh, kalau bahagia itu banyak anak, banyak istri, hartanya melimpah, rumahnya luas. Al-Walid ibnul Mughirah. Tidak ada manusia yang paling kaya di zaman jahiliyah melebihi Al-Walid ibn Mughirah. Kekayaannya terbentang dari Mekah sampai ke Taif, semua tanah dia, dengan kebun kurmanya. Bahkan anak-anaknya tidak pernah lepas dari ayahnya. Wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Anak-anaknya tidak pernah keluar daripada orang tuanya. Begitulah orang kalau antum nanti sudah tua, antum akan merasakan. Karena orang itu semakin tua secara psikologi, maka emosinya bertambah, akan kembali seperti anak-anak. Dia tidak mau jauh dari anak-anaknya. Sedih kalau anak-anaknya nggak ada di matanya.
sedih kalau anak-anaknya tidak menolongnya, tidak birrul walidain. Begitu nanti antum akan merasakan fase-fase seperti itu. Takut kalau seandainya anaknya tidak bersamanya. Tapi al-walid, anak-anaknya tidak lepas daripada dirinya. Wa banina syuhuda. Tapi apa ujung Al-Quran? Sa'uslihi saqar. Allah katakan kami akan masukkan si walid ke dalam neraka saqar. Turun surah Al-Mudaththir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah begitu, apa manfaatnya coba? Kita tidak mengingkari harta itu bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Kita tidak pernah mengingkari kedudukan, pangkat, jabatan, juga adalah secercah kebahagiaan di situ. Tapi sekali lagi itu bukan segala-galanya. Karena kebahagiaan yang hakikat itu bukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya katakan, Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala sampai mengatakan, "Law 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sururi wan na'im, idzan lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Lihat kata Ibrahim bin Adham, seandainya para raja itu mengetahui atau anak-anak raja itu mengetahui tentang kami para ulama, apa yang kami rasakan dari keindahan, kesenangan, kelapangan hati yang dirasakan para ulama itu, tentu mereka akan memenggal kepala-kepala kami dengan pedang, karena mereka tidak punya kebahagiaan seperti yang kami miliki. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala suatu ketika pernah sakit, diceritakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sang dokter datang kepada Imam Ibn Taimiyah yang ketika itu Ibn Taimiyah sedang sakit parah, tapi masih disibukkan membaca kitab dan mencatat kitab. Kata sang dokter, "Inna mutala'aka wa kalamaka fil ilmi yazidul marda." Ya Imam, bisa enggak kau berhenti membaca, menulis? Karena itu bisa menambah sakit. Kau ini sakit parah, istirahat, banyak tidur. Kata Ibnu Taimiyah, wahai dokter, alaisatin nafsu idza farihat surrat qawiyat tabi'at fadafa'atil marad. Wahai dokter, bukankah kalau jiwa itu tenang, hati senang, gitu kan, itu bisa menguatkan badan kita dan cepat menyembuhkan. Artinya kalau orang sakit terus dipikirkan sakitnya, makin sakit ya. Tapi kalau orang sakit tidak dipikirkan sakitnya, hatinya lapang, tenang, pasti cepat sembuh tuh dari penyakitnya. Kata dokter, tentu ya betul, memang kaidahnya seperti itu. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ya dokter, tidak ada kebahagiaan dalam hatiku melebihi ini, membaca, menulis, membaca, menulis. Itu tidak ada kebahagiaan dalam hati kecuali ini. Boleh jadi ini yang mempercepat kesembuhan. Kata dokter, oh itu di luar medis itu katanya. Itu di luar medis. Itu ijtihadmu wahai imam katanya. Tapi dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat para ulama, mereka bahagia itu karena dekat dengan Allah. Yang bisa membahagiakan manusia itu bukan harta, bukan dekat dengan harta, bukan dekat dengan jabatan, bukan dekat dengan keluarga, tapi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengakhiri kajian kita. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ucapan Ibnu Mas'ud juga dinukilkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Madarijus Salikin. Kata beliau, utlub qalbaka fi thalathati mawatin, cari hatimu di 3 tempat.
Kalau di 3 tempat ini enggak mendapatkan hati, berarti kau tidak punya hati, cari hati yang lain, katanya. Yang pertama, inda sama'il Quran, ketika dia mendengar Al-Quran, cari hatimu di sini. Ketika mendengarkan Quran itu tersentuh atau tidak? Atau biasa saja mendengarkan Quran sama dengan mendengarkan musik? Yang kedua, wa fi majalisi dzikri, di majelis-majelis ilmu, ada ketenangan enggak di situ? Karena ada orang-orang, ikhwan, coba antum cari kawan yang enggak pernah ngaji, ajak ke sini. Apa pantatnya enggak goyang-goyang? Kapan selesai Ustaz? Kalau saya ibaratkan 2 hewan, ikhwan. Kalau orang yang biasa ngaji itu kayak ikan loncat dari akuarium. Kemudian antum masukkan lagi ke air, tenang dia, tenang rasanya. Coba antum tangkap burung yang tak pernah disangkar, masukkan ke sangkar, apa enggak sibuk mau keluar aja tuh. Itulah orang yang jarang ngaji. Antum ajak ke masjid, sibuk aja tuh, mau pulang aja tuh. Apalagi ustadznya ngantuk, ada malas gitu. Seperti itu, ya. Ataupun pamannya, kata beliau, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa fi waqtil khalawat, cari hatimu di saat-saat engkau menyendiri, bangun sepertiga malam, enggak ada orang, semua tidur kecuali antum dengan Allah saja. Kata beliau, fa illam tajidhu fi hadhil mawatin, kalau engkau tidak mendapati hatimu di 3 tempat ini, fa'lam, ketahuilah, annahu la qalbalaka, engkau tidak punya hati. Fasalillaha qalban, minta lagi kepada Allah agar diberikan hati akhar yang lain, katanya. Berarti hatimu mati itu, minta lagi kepada hati yang lain, ya. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi